Anwar TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah. Oke, untuk kali ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan lagi dalam mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum memulai mata pelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya ingin sedikit bertanya. Di sini ada yang udah tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Kok nggak ada yang jawab? Saya juga mau nanya nih sedikit. Saya kok agak aneh ya? Kok kelas terlihat seperti kosong? Seperti tidak ada yang datang. Oh iya, saya lagi micro teaching online. Oke, langsung aja sebelum masuk ke materi pembelajaran, tentu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini? Tentu yang pertama, untuk mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mengetahui siapa aja nih yang masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Karena kan pemimpin itu banyak. Bahkan sampai sekarang kita ada pemimpin. Apakah semuanya masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Kita bahas nanti. Yang ketiga, bagaimana sih cara Khulafaur Rasyidin itu memimpin umat pada zaman itu? Lalu bagaimana juga keadaan umat pada zaman itu pada saat dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin? Lalu untuk meneladani sikap-sikap baik daripada Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya tentang siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita tahu, Khulafaur Rasyidin ini termasuk atau yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Khalifah Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, masing-masing khalifah ini memiliki metode atau cara penunjukan khalifah yang berbeda-beda. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat Mekah untuk mencapai kesepakatan. Hal ini didasari daripada interaksi, betapa seringnya Abu Bakar As-Siddiq berinteraksi dengan Nabi Muhammad pada saat itu gitu. Dan Abu Bakar sendiri sering menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam ketika Nabi Muhammad ini sakit. Atas dasar itu masyarakat Mekah bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang menjadi pengganti setelah Nabi Muhammad ini wafat. Lalu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini dipilih bukan lagi berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, dan tentunya disetujui oleh seluruh umat Islam yang ada di Mekah pada saat itu. Lalu khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan dipilih berdasarkan tim formatur yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya khalifah keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini dipilih berdasarkan mayoritas atau sebagian besar umat Islam pada masa itu yang memilih Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa di balik pemilihan Ali bin Abi Thalib di sini banyak perdebatan, makanya di sini disebutkan bahwasanya yang memilih Ali bin Abi Thalib ini merupakan sebagian besar, artinya ada sebagian lain yang tidak memilih. Tidak seperti penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar yang disetujui oleh seluruh umat Islam pada masa itu dan di zaman itu. Nah, setelah ditunjuk sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ini langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memimpin gitu. Adapun Abu Bakar ini memiliki fokusnya
tentang kepada permasalahan-permasalahan yang ada pada umat Islam pada masa itu gitu. Beliau memilih untuk memfokuskan pekerjaan kepada hal itu karena pada saat itu banyak orang-orang yang tidak setuju atas terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ini, sehingga banyak terjadi pemberontakan terhadap khalifah. Bahkan sampai ada seorang nabi palsu atau orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan enggan membayar zakatnya. Pada saat itu akhirnya disitulah khalifah akhirnya memilih untuk memfokuskan diri mengerjakan sesuatu yang ada kaitannya tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam umat Islam. Adapun prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah memerangi para pembangkang. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, itu diperangi oleh Abu Bakar untuk diberantas. Jangan sampai ada lagi pembangkang-pembangkang seperti itu. Selain itu juga Abu Bakar As-Siddiq ini juga yang mengkodifikasi Al-Quran. Lalu prestasi lainnya tentunya sudah pasti perluasan wilayah kekuasaan Islam pada zaman itu. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq ini memilih untuk menunjuk siapa yang akan menggantikannya setelah beliau wafat. Lalu beliau menunjuk Umar bin Khattab. Setelah kepemimpinannya Umar bin Khattab, beliau langsung memproklamirkan diri sebagai seorang Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang mukmin. Lalu beliau memfokuskan pekerjaannya kepada perluasan wilayah kekuasaan Islam. Berdasarkan sikapnya yang tegas, keras, dan bijaksana, akhirnya misi yang ingin dicapai itu berhasil. Nyatanya Islam pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki daerah atau wilayah kekuasaan hampir atau bisa disebut sepertiga dunia. Bahkan wilayah kekuasaan dan kekuatan umat Islam pada masa itu setara dengan bangsa Romawi dan Persia. Adapun prestasi-prestasi lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu pertama tadi perluasan wilayah bahkan sampai sepertiga dunia. Lalu ada sistem administrasi negara yang diadopsi dari Persia tadi. Selanjutnya beliau juga untuk memperbaiki sistem administrasi ini, beliau Umar bin Khattab ini menetapkan kalender atau penanggalan Hijriyah didasarkan kepada perjalanan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Di akhir kepemimpinan Umar tidak memilih untuk memusyawarahkan siapa yang akan menggantikannya ketika beliau wafat. Umar juga tidak memilih untuk menunjuk siapa yang akan menggantikannya, melainkan Umar menerapkan atau memilih tim formatur yang berjumlah 6 orang sahabat Nabi, yang diantaranya ada Utsman bin Affan di sana, untuk kemudian dipilih siapa yang akan menggantikannya, yang pantas menggantikannya. Dan dari situ terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, cara kepemimpinan Utsman bin Affan ini, beliau mengadopsi bagaimana khalifah sebelumnya memimpin, yaitu Umar bin Khattab. Beliau memiliki fokus untuk perluasan wilayah. Namun Utsman bin Affan hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi untuk perluasan wilayah, Utsman bin Affan hanya perlu untuk meluaskan wilayah ke daerah-daerah yang belum pernah terjamah oleh Umar bin Khattab. Tapi Utsman bin Affan ini menuai kontroversi. Kenapa? Karena cara atau karakteristik beliau ini berbeda dengan Umar bin Khattab yang keras, tegas, dan bijaksana. Utsman memiliki karakteristik yang lemah dan lembut. Sangat berbeda tentunya, dan ini akhirnya menjadi kekecewaan masyarakat karena sangat berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Di sisi lain juga Utsman diangkat menjadi khalifah itu ketika umur 70 tahun. Hal ini dianggap terlalu tua sehingga masyarakat tidak yakin dipimpin oleh Utsman bin Affan, karena Utsman dianggap tadi terlalu tua dan tidak cukup kuat untuk memimpin umat Islam.
Namun selain perluasan wilayah tadi, prestasi-prestasi yang dilakukan Utsman cukup gemilang. Setelah perluasan wilayah, beliau juga melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. Selain itu juga ada beliau merenovasi masjid-masjid, terutama Masjid Nabawi. Jadi selain perluasan wilayah atau selain mengurusi wilayah luar, Utsman juga mengurus dalam lingkup internalnya. Itu tadi dengan merenovasi masjid-masjid, merenovasi jalan. Juga Utsman bin Affan ini membuat angkutan laut atau transportasi laut. Jadi itu tadi prestasi-prestasi dari Utsman bin Affan. Nah, di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau tidak menjelaskan atau tidak memesankan, tidak berpesan apapun terkait siapa yang akan menggantikannya gitu. Sampai akhirnya beliau terbunuh, dan akhirnya di situ menimbulkan pergolakan politik yang sangat terasa. Sampai akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib oleh sebagian mayoritas umat muslim. Tentunya banyak yang tidak suka gitu, banyak yang tidak senang terpilihnya Ali di sana. Sampai akhirnya Ali menjabat dengan keadaan yang tidak stabil. Pertama, pergolakan politik tadi, lalu Ali juga membuat sedikit kontroversi, sedikit tertinggal. Jadi pada Utsman tadi, Utsman juga melakukan kontroversi dengan cara menunjuk atau menjadikan pemimpin-pemimpin daerah atau gubernur itu yang ditunjuk adalah anggota dari keluarga si Utsman ini, kan? Nah, kontroversinya Ali adalah memecat pemimpin-pemimpin daerah ini yang dianggap tidak cakap, yang notabene masih bagian dari keluarga Utsman. Dan mereka masih merasa bahwa mereka itu berhak ada di sana, berhak menjadi pemimpin karena kepemimpinan Utsman sebelumnya. Dengan begitu, Ali menambah kontroversialnya tadi. Selain itu juga, pada masa Ali, wilayah Islam sudah sangat luas sehingga sulit untuk bisa merangkul semuanya gitu. Berbeda dengan masa Umar atau masa Abu Bakar bahkan. Pada saat itu umat muslim masih sangat erat gitu, masih sangat menyatu dan tidak terlalu luas sehingga masih mudah untuk dibimbing. Di balik kontroversinya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib memiliki prestasi-prestasi yang cukup bagus. Tentunya tadi pemecatan kepala daerah itu dianggap baik. Kenapa? Karena yang dipecat adalah pemimpin-pemimpin yang tidak cakap atau tidak benar. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga membenahi yang namanya Baitul Mal, lalu melakukan pengembangan bahasa dan melakukan pembangunan yang sangat baik di Kufah. Oke, segitu tadi pemaparan dan penjelasan mengenai materi tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tentunya saya sangat berharap pemaparan tadi dapat menambahkan wawasan kalian semua, dan pemaparan tadi dapat membantu kalian untuk menggapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan di depan sebelumnya. Jadi berdasarkan pemaparan tadi, kita bisa tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu merupakan pemimpin pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan memiliki ciri khas dan karakteristik kepemimpinan yang berbeda tentunya, dan proses penunjukan yang berbeda pula. Namun di balik itu semua, pastinya mereka Khulafaur Rasyidin ini tetap mempunyai prestasi-prestasi yang cukup gemilang dan sangat gemilang bahkan untuk umat Islam hingga sampai di sekarang ini. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, saya minta perwakilan untuk berdoa. Silakan dipimpin. Oh iya, saya sendiri ya. Ya oke, jadi untuk mengakhiri semuanya, saya minta untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita semua ini mendapat berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anwar TV.